Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Rita Damayanti kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus bersama KPPI Provinsi Banten dan didukung oleh DP3 AKKB Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali ibu-ibu semua? Luar biasa sekali. Dan pemirsa, kita tahu ini tidak dipungkiri perempuan memiliki peranan yang sangat sentral dalam mendidik serta membentuk karakter generasi emas Indonesia. Dan untuk mendukung perannya di ruang publik, kecakapan public speaking ini tentunya dibutuhkan agar para perempuan ini mampu mengkomunikasikan ide dan gagasannya dengan lebih baik sebagai sumbangsinya dalam mendorong pembangunan bangsa. Dan di hari ini kita akan mengulas tema tentang pentingnya kecakapan public speaking dalam optimalisasi peran perempuan, dan kita sudah bersama dengan beberapa narasumber. Yang pertama ada Ibu Encop Sofia selaku Ketua KPPI Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Rita. Terima kasih telah membersamai kita ya di acara ini. Semoga bisa lebih semangat lagi nih perempuan-perempuan ya, yang nantinya akan mendapatkan pelatihan dari public speaking di hari ini ya. Dan juga kita sudah bersama ini dengan anggota DPD Kota Serang, ada Bapak Saifullah. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sibuk apa nih Pak? Sibuk hari ini. Sibuk warawiri mungkin ya dengan segala aktivitasnya ya. Mudah-mudahan selalu semangat di dalam aktivitasnya ya Pak ya. Dan kami juga sudah mengundang dari Akademisi Pasca Sarjana Untirta, ini ada Kang Ail Muldi. Assalamualaikum. Sehat Kang Ail? Luar biasa. Kalau Kang Ail lagi sibuk apa nih sekarang nih? Ya sebenarnya nggak tahu sibuk-sibuk amat. Kegiatan rutinitas di Dharma Perguruan Tinggi aja. Oke, baik. Dan pemirsa di rumah, kita juga sudah bersama dengan perempuan-perempuan hebat ini. Ada beberapa bacalek dari Kota Serang dan juga masyarakat Kota Serang yang semuanya perempuan. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Luar biasa. Ini semangat ya kalau di tengah-tengah perempuan ya. Berasa ada teman-temannya nih. Luar biasa. Sebelum kita bahas lebih jauh tema kita ini secara umum, Bu Encop bisa digambarkan nggak sih bagaimana sih Anda melihat peran dan juga partisipasi perempuan sampai dengan saat ini, Bu? Baik, makasih Terita. Menurut saya partisipasi perempuan di bidang politik atau secara luas ya, bagaimana partisipasi perempuan di dalam berbagai aspek kehidupan semakin membaik. Jadi dari tahun ke tahun literasi politik juga kesadaran perempuan untuk memahami kesadaran perempuan untuk memahami politik, kemudian kesadaran perempuan untuk beraktivitas ya, ikut berpartisipasi baik di lingkungannya maupun di masyarakat yang secara luas, lebih luas, itu semakin membaik. Jadi kita sangat berharap sekali ke depan ini suara perempuan semakin terdengar dan bisa diakomodir sebagai bisa berperan serta gitu, ikut serta di dalam segala aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, terima kasih. Oke, lalu kalau misalnya Pak Dewan sendiri, Pak Saiful, ini bagaimana menurut Anda seberapa sentral sih perempuan dalam pembangunan yang ada di khususnya di Provinsi Banten? Baik, terima kasih Mbak Rita ya. Kalau menurut saya memang keberadaan perempuan dalam segi politik saja menjadi salah satu syarat bahwa keterwakilan perempuan itu harus 30%. Artinya perempuan jangan sampai dipandang sebelah mata dalam segala aspek kehidupan, baik itu pembangunan ataupun hal yang lainnya, termasuk dalam hal-hal kepemerintahan sekalipun. Kita menunjukkan bahwa perempuan tidak ada istilah diskriminatif terhadap perempuan. Semua sama, semua memiliki peluang untuk bisa menjadi hebat, untuk menjadi pemimpin pemerintah ataupun hal-hal yang lainnya. Artinya karena memang hari ini perempuan bisa dikatakan tidak lagi harus ada di dapur semata, tetapi perempuan juga harus memiliki kreativitas dan pendidikan serta pengalaman yang memang akan banyak berperan dalam hal seluruh aspek kehidupan di pemerintah Provinsi Banten ataupun khususnya di Kota Serang. Gitu.
Oke, kan afirmasi 30% juga sudah diberikan ya untuk perempuan ya. Tentunya juga ini menjadi satu peluang besar juga ya untuk para perempuan ya, Pak Saiful, untuk nantinya bisa maju bersama-sama di kancah politik ini. Bagaimana nantinya perempuan ini bisa memanfaatkan hal tersebut tadi menurut Pak Saiful sendiri? Kita lihat saja di sini ya, artinya kayak model Bu Uncop ini, salah satu orang yang berhasil dari segi perempuan. Uncop masuk ke dunia politik, sehingga alhamdulillah Uncop mampu bertahan selama 3 periode. Bayangkan Bu, 15 tahun. 15 tahun menjadi anggota DPRD ya, dari mulai tingkat 1 sampai dengan tingkat dari mulai tingkat 2 sampai dengan tingkat 1. Artinya keberadaan perempuan memang harus ada keterwakilan daripada perempuan-perempuan yang lainnya. Untuk apa? Untuk berpikir bagaimana caranya, artinya perempuan pun memiliki hak yang sama. Sebagai wakil rakyat, seorang perempuan pun pasti akan berpikir tentang kebutuhan-kebutuhan seorang perempuan. Contoh seperti halnya yang tidak terpikirkan oleh seorang laki-laki. Oleh laki-laki tidak terpikirkan, tapi perempuan akan berpikir bagaimana caranya, artinya sebagai keterwakilan rakyat dari kalangan perempuan. Contoh dalam hal-hal yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki, yang mungkin laki-laki tidak pernah berpikir ke arah sana. Gitu. Berarti laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan ya? Kita tidak bisa hidup tanpa perempuan. Kalau seandainya kita ingin produktif, ingin berkembang, harus ada perempuan. Artinya perempuan adalah bagian daripada kehidupan kita semua. Begitu tuh Bu. Kalau saya laki-laki, saya nggak bisa hidup tanpa perempuan. Kang Ail ini melihat perjalanan politik juga yang Kang Ail pernah tempuh ini, bagaimana cerita sedikit kepada para audiens kita di hari ini, seperti apa sih perjalanan jasa-jasa para perempuan yang mungkin ada dalam hidup Kang Ail kalau misalnya selama terjun di kiprah di bidang politik tadi, seperti apa? Ya, sebenarnya kan kita bersyukur kita masuk pada orde reformasi, di mana pada saat itu semua akses kebebasan bersuara dan berdemokrasi menjadi lebih luas. Salah satunya perempuan yang selalu menjadi mungkin objek politik, objek pembangunan, punya akses yang lebih luas, karena pada saat era reformasi sistem pemerintahnya berubah dari sentralisasi ke desentralisasi. Kenapa ada desentralisasi atau kita sebut dengan otonomi daerah, dengan asumsi bahwasanya kalau dikelola secara otonom maka daerah akan bisa lebih mudah menyelesaikan masalah karena orang daerah lebih paham masalah. Kedua, lebih memudahkan untuk membuka ruang partisipasi seluas mungkin, dan ketiga berkeadilan. Nah, di sini dengan adanya perempuan ada dua celah yang bisa dilakukan, dua akses yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dalam konteks pembangunannya. Dalam orde reformasi ada undang-undang baru yang muncul, yaitu tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang mensyaratkan 30% dari aspirasi masyarakat, termasuk perempuan. Kenapa? Karena perempuan dalam konteks ini kita bisa bilang mungkin kelompok-kelompok yang mungkin masuk minoritas ya. Dalam arti minoritas begini, jumlahnya banyak tapi program itu belum firm secara langsung sesuai dengan kebutuhan ketimbang yang laki-laki. Jadi di situ perempuan harus bisa speak up ya, bicara banyak tentang apa yang menjadi kebutuhan dan agenda-agenda perempuan. Karena kadang memang laki-laki juga nggak paham itu. Kenapa nggak paham ya? Karena kita punya gender yang berbeda. Nah di situ perempuan harus bisa ikut terlibat dalam konteks pembangunan, berbicara, menyampaikan pendapat, bilang bahwasanya apa yang menjadi persoalan-persoalan perempuan supaya menjadi bagian program dan juga menjadi bagian daripada fokus pembangunan. Yang kedua di bidang politik kan itu ya. Di bidang politik perempuan tidak lagi hanya bisa bicara, tapi juga bisa ikut merumuskan kebijakan tingkatnya lebih tinggi dengan menjadi anggota legislatif. Nah di situ perempuan bisa memfokuskan anggaran-anggaran yang memang kan kaum marginal ini kan seperti perempuan, disabilitas, kemudian kaum miskin dan lain-lain yang memang harus menjadi concern, jadi prioritas gitu. Itu bisa disuarakan secara langsung sehingga anggaran itu bisa berpihak pada perempuan dan kelompok yang memang minoritas. Nah, mereka sesungguhnya menjadi persoalan pembangunan kalau menurut saya. Apalagi hari ini kita mengadopsi di semua negara di Indonesia, semua negara di dunia ya, bersepakat di PBB pasca 2015 menggunakan Sustainable Development Goals yang fokus kepada penanganan persoalan kesejahteraan dan kemiskinan. Nah, kebanyakan kelompok-kelompok yang memang mengadopsi itu adalah kelompok-kelompok minoritas tadi, khusus dengan perempuan. Misalnya seperti kalau di BPS dicek ibu rumah tangga itu masuknya pekerjaannya apa? Ya kategorinya pengangguran kan itu. Sebenarnya kan kalau bicara kemuliaan dalam konteks agama dan budaya, ya
ibu rumah tangga juga sebenarnya pekerjaan kan itu ya. Betul. Jadi mengelola rumah, mengelola anggaran, mengelola anak, segala macam lah. Jadi kalau dalam konteks tarbiyah disampaikan bahwasanya al-ummu madrasatun. Ibu itu bukan lagi guru, madrasah. Kalau madrasah itu lengkap semuanya, gurunya, fasilitasnya, labnya, infrastrukturnya gitu. Nah, kita melihat bahwasanya ibu dalam persepsi masyarakat Indonesia itu sangat besar sekali dalam mendidik. Tapi ibu juga yang memang kelompok yang menurut saya marginal, nggak banyak dapat intervensi atau program pembangunan dari pemerintah. Nah, mungkin dengan banyak caleg perempuan yang menjadi anggota legislatif itu akan lebih banyak masuk pada wilayah-wilayah yang memang dulu belum terlihat, sehingga ibu-ibu perempuan-perempuan di Indonesia akan semakin maju, semakin cerdas, ya, semakin punya akses yang lebih luas. Dan kalau ibunya seperti itu, pasti akan melahirkan dan menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Oke, melihat Ibu memang sebagai madrasah pertama ya dalam mendidik anak, bagaimana Anda melihat kebijakan-kebijakan yang mungkin saat ini diadop di Kota Serang ataupun juga di Provinsi Banten, apakah sudah memiliki keberpihakan kepada perempuan? Namun jawabnya setelah jeda komersial berikut, Kang Ail, dan kita akan jeda sejenak dan kita masih akan segera kembali sesaat lagi tetap dalam dialog khusus bersama KPPI Provinsi Banten dan didukung oleh DP3 KKB Provinsi Banten. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama KPPI Provinsi Banten dan didukung oleh DP3 KKB Provinsi Banten. Dan kita juga masih bersama dengan narasumber dan juga teman-teman ini dari perempuan-perempuan hebat di Kota Serang dan juga dari Bacalek-Bacalek Kota Serang. Kembali lagi terkait pertanyaan saya tadi sempat terjadi iklan, Kang Ail, terkait dengan kita tahu perempuan ini memiliki multitasking yang luar biasa ya. Dia bisa memiliki peran yang luar biasa, termasuk juga menjadi madrasah tadi seperti dikatakan oleh Kang Ail bagi anak-anaknya. Lalu bagaimana Anda melihat kebijakan-kebijakan yang ada di Provinsi Banten ataupun juga khususnya Kota Serang, apakah sudah memiliki keberpihakan kepada perempuan? Keberpihakan perempuan itu kan bisa dilihat sebenarnya dari postur anggaran ya. Hanya saja memang kan di sisi yang lain memang kita tahu Kota Serang juga dalam konteks pemerintah bukan daerah yang punya PAD yang tinggi, punya banyak sekali keterbatasan, sedangkan persoalan-persoalan pelayanan dasar ataupun yang non dasar yang menjadi urusan kewenangan pemerintah daerah juga banyak sekali. Tapi memang secara merata saya belum melihat ya, artinya belum melihat yang luar biasa lah gitulah. Artinya program memang benar-benar luar biasa khusus buat perempuan. Karena memang banyak aspek, banyak variabel yang memang mengikuti itu ya. Tapi di sisi itu, tapi saya lihat grade-nya sudah banyak meningkat. Misalnya begini, meskipun itu tidak program, sekarang baik di pemerintah ataupun di masyarakat sudah mulai ada kelaziman bahwasanya perempuan memiliki akses kesempatan bekerja yang sama, kan itu misalnya. Kemudian perempuan juga punya akses kesempatan untuk mencalonkan diri misalnya menjadi anggota legislatif. Jumlahnya juga semakin meningkat ya. Meskipun ada tempat yang lain juga menurun, tapi trennya cukup baik meningkat. Melek lah gitu, banyak yang terbuka. Banyak perempuan yang kemudian sekarang mulai berani menyampaikan pandangannya di ruang publik, meskipun itu kontradiksi gitu kan. Dan buat Banten sepertinya pemimpin perempuan bukan hal yang baru ya. Nah, cuman memang program-programnya kan itu lebih baik kan itu, program-programnya lebih baik menyasar pada perempuan secara langsung. Misalnya di Kabupaten Serang, di Kota Serang misalnya kemarin ada beberapa kasus seperti AKI AKB misalnya, anak kematian ibu dan bayi yang memang cukup tinggi dari tahun 2019 sampai sekarang, tapi terjadi penurunan yang sangat baik ya. Nah, kala itu memang persoalan kehamilan itu kan seperti isu yang mungkin kaum laki-laki agak kurang mengerti, misalnya seperti fase 3 bulan awal, kemudian pada saat persalinan, kemudian pada saat nifas dan macam-macam ya. Tapi itu sebenarnya waktu-waktu krusial dalam konteks angka kematian ibu dan bayi, dan itu banyak sekali kejadiannya. Dan Serang khususnya kabupaten ya, kalau kota relatif lebih rendah, relatif lebih parah ya daripada beberapa daerah yang lainnya. Padahal sekarang trennya sudah zero death, hampir nggak ada yang kejadian kira-kira begitu. Nah, sampai kemudian kemarin juga sempat dibuat perdanya ya. Nah, persoalan-persoalan itu kan memang
kita laki-laki agak kurang firm, kurang paham ya, sehingga mau nyusun programnya juga agak susah gitu. Nah di sini menurut saya perlunya partisipasi perempuan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dikarenakan yang memang tadi kalau kata Kang Dewan kan banyak hal yang nggak kita ketahui sebagai laki-laki dan itu hanya ketahui oleh perempuan. Di situ perempuan harus bicara, speak up gitu kan, menyampaikan pandangannya, memberitahu kepada semua kan itu. Karena kalau memang itu tidak menjadi concern, tidak menjadi fokus seperti kasus Aki AKB itu sangat fatal ya tentang tingkat kematian dan itu sangat merugikan masyarakat. Nah, kalau bisa dicegah sejak dini sehingga tidak ada kematian sama sekalipun, itu malah jauh lebih baik. Nah, tapi memang kalau Pemda kan kewenangannya kan dalam konteks pelayanan ataupun pelayanan dasar ataupun non-dasar ataupun pilihan tidak kongruen langsung bicara tentang perempuan, tapi memang bicara isu-isu seperti misalnya perlindungan perempuan dan anak gitu kan dan lain-lain. Dengan adanya DP3AKB saya melihat juga program itu sangat masif, sangat baik ya gitu. Jadi saya kira overall sampai saat ini tren pertumbuhannya baik, tapi mungkin yang harus digarisbawahi bukan hanya itu, partisipasi di tingkat pembangunan dan politik itu harus lebih dimaksimalkan, jauh lebih baik. Oke, jadi memang harus menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan perempuan, memang harus perempuan sendiri yang berspeak up seperti itu ya, Kang Ail ya. Kang Ail terkait dengan kalau misalnya perempuan untuk berspeak up atau menjadi tokoh publik, apa yang harus dipersiapkan oleh perempuan tadi? Nah itu untuk berbicara depan publik kan sepertinya kan sesuatu yang sulit ya, tapi bisa juga dibilang mudah. Karena saya yakin pasti ibu-ibu juga berbicara depan publik juga banyak ya. Misalnya seperti di pos, di jalan, saat arisan ngegosip gitu kan. Itu kan juga bicara depan publik gitu kan. Hanya saja mungkin nggak ada sorot media gitu. Jadi pada saat mau ngegosip di sorot media, kan mulai kepikiran nih, ini kalau jadinya gibah dosanya berjamaah misalnya. Orang pikir panjang kan gitu. Padahal ibu-ibu saya yakin kalau bicara ngegosip, itu saya kira nggak ada yang lebih hebat daripada perempuan ya kan itu. 2000 kata itu bisa keluar ya? Iya, jadi semua referensi gitu. Karena kalau kita kan harus pikir-pikir panjang kalau laki-laki kan ya. Kalau ibu kan nggak, kayak natural gitu, kayak keluar kayak air bocor gitu kan. Nah itu kalau pas pada saat kita bicara depan publik, baiknya juga begitu kan itu. Nah cuman kadang kan nggak, kalau orang yang nggak biasa atau nggak dilatih mungkin akan kesulitan itu. Misalnya saya juga bicara depan publik, ya saya juga deg-degan kan itu. Bicaranya semuanya ya perempuan gitu, sedangkan kita nggak begitu nggak begitu hafal lah kan itu secara keseluruhan. Nah tapi kalau bicara depan publik yang paling utama adalah satu, keberanian. Memang betul yang namanya practice makes perfect itu betul sekali, harus latihan. Kalau nggak latihan ya nggak bisa. Tapi paling utama adalah berani kan itu. Ya berani malu gitu kan, berani salah gitu. Jangan takut karena kalau nggak berani nggak mungkin bisa berbicara. Saya pernah saya pernah lihat ada seorang orator perempuan lagi pada saat zaman saya mahasiswa, itu orang Kota Serang itu yang pertama berani. Saat dia mau bicara, mau orasi saat mahasiswa, dia cuma nyebutin teriak doang, Durjana, Durjana, Durjana. Habis itu dia bingung mau ngomong apa. Jadi setiap dia mau ngomong lagi Durjana, Durjana. Kita hafal sampai sekarang, sampai namanya kita hafal itu. Namanya Haji Eti, sekarang nggak ASN di Kota Serang. Setiap ngomong Durjana, jadi pada saat ketemu Durjana, kita ingat betul. Nah, saat dia ngomong agak susah di awal, yang kedua udah mulai lancar, ketiga sudah mulai baik. Jadi Bapak Ibu terkadang kita juga harus memikirkan ya, apa sih yang ingin disampaikan? Jangan pernah berbicara depan publik kalau kita nggak kuasai betul. Kenapa ibu-ibu lancar ngegosip? Karena ibu kuasai betul bahan bergosip, kan itu. Berbicara politik, kuasai betul bahan bicara politik, kan itu. Nah, sedangkan kalau bergosip, kan itu, kita bisa dapat banyak sumber literasi banyak ya, kan itu. Kita tahu semua, sampai yang keluar, sampai disadari, bahkan sampai improvisasi itu, kan itu. Bahkan banyak juga yang manipulasi, kan itu. Kenapa? Karena saking asiknya. Nanti ibu akan mengalami itu. Nah, bagaimana caranya? Dipersiapkan. Supaya apa? Kalau kita tidak mempersiapkan bahan-bahannya, kadang suka lupa. Jeda kayak tadi bunyi handphone nih. Oh, apa tadi itu yang disampaikan, yang dibicarakan misalnya. Nah, pertama adalah harus berani, yang kedua mempersiapkan diri ya. Persiapkan diri itu dengan ada bahan yang diulas. Yang ketiga, paling utama adalah kita harus mengetahui siapa pesertanya, siapa yang menjadi halayak, siapa yang menjadi lawannya, kan itu. Kalau bicaranya misal orang Serang, mungkin agak kesusahan kalau saya bicara pakai bahasa Indonesia ya.
Saya pernah juga tuh temenin ada seorang kawan diskusi publik di kampung gitu kan. Dia bukan pakai bahasa Jawa, ayo saya juga pakai bahasa Jawa. Ibu-ibu, ayunin pundi, ayun-ayunan misalnya kan gitu ya. Saya ngomong bahasa Jawa campur-campur lah. Punten ibu-ibu lama bahasa Jawa kita belepotan ya. Jadi judul sekian bahas tentang belepotan. Nah, padahal saya juga nggak bisa bahasa Jawa, karena saya bukan orang sini ya. Tapi mungkin itu bisa dilakukan. Kenapa? Kadang bahasa daerah itu lebih kuat melukiskan tentang perasaan, tentang pikiran, lebih mudah daripada bahasa Indonesia yang baku. Nah, tergantung pesertanya gitu. Saya biasa kuliah misalnya karena saya di S2 Ilmu Komunikasi dengan mahasiswa yang S2 misalnya. Sama mahasiswa S1. Sama bicara dengan masyarakat yang notabene kebanyakan misal ED sampai dengan SMA, kan kita kesulitan betul itu, nggak mudah, nggak bisa langsung karena harus dipersiapkan. Nah, lebih besar daripada itu semua adalah yang keempat, yang paling utama adalah tujuan. Kenapa kita bicara depan publik? Karena tujuannya akan mengilhami kita, membuat kita kuat dan yakin. Oh, saya bicara depan publik karena kalau tidak ada perempuan yang bicara tentang, misalnya kan kalau dulu kan ada bantuan biskuit, kemudian susu ya macam-macam ya untuk yang stunting atau kurang normal gitu ya pertumbuhannya, gizi buruk atau yang lebih parah daripada itu, tidak akan ada yang memberikan bantuan gitu. Padahal itu tanggung jawab negara misalnya. Nah, karena ada motivasi itu, oh karena saya ingin bicara karena ini bagian daripada niat baik, ikhtiar baik atau perjuangan misalnya. Itu kadang jadi lebih berani ya, lebih berani. Tapi kalau untuk menjadi caleg, mungkin yang paling utama adalah mampu menyampaikan kan itu profil diri, kemudian apa yang menjadi gagasan-gagasan caleg tersebut sehingga bisa meyakinkan pemilih kan itu. Karena kalau nggak bisa meyakinkan pemilih kan nggak mungkin. Pemilih hanya akan memilih kalau memang satu dia populer. Apa maksud populer yang lebih sederhana? Kenal. Nggak mungkin pemilih akan beli ibu kalau nggak kenal sama ibu kan itu. Namanya siapa kan itu. Nomor urut berapa misalkan dan lain-lain. Orang mana tinggal tahu. Ya minimal ada fotonya tahu. Pada saat dia nggak punya pilihan yang lain, oh ada foto lagi itu caleg di wilayah tersebut, oke dia pilih misalnya. Itu popularitas. Semakin banyak dikenal maka semakin potensi banyak orang pilih. Kedua, elektabilitas. Dia disukai. Nah ini orang Indonesia kebanyakan di sini. Kadang nggak butuh juga yang pinter-pinter amat, yang rasional, gitu. Tapi yang kita respect, senang gitu kan, cukup suka aja. Kemudian nggak penting lagi itu gagasan, visi misi, itu elektabilitas. Baru ketiga, itu akseptabilitas. Baru yang ketiga elektabilitas. Oh ini orangnya memang gagasan masuk akal. Misalnya ibu-ibu yang cari perempuan tertanya, kalau saya terpilih saya akan membangun jembatan. Padahal di kampung tersebut nggak ada sungai misalkan itu ya. Saya akan apalagi? Saya akan berikan transformasi publik misalnya berupa misalnya kereta misalnya. Padahal di situ nggak ada rel kereta api misalkan itu ya. Jadi terkadang juga aspek-aspek itu juga penting. Artinya apa? Bahwa yang kita sampaikan juga sesuai dengan keadaan. Dan yang paling utama selain itu adalah masuk akal. Bapak Ibu, apapun itu jenis kelaminnya, apapun itu latar belakang pendidikannya, usianya, tua muda, sederhana saja. Selama masuk akal, orang akan menerimanya. Gitu. Tapi kalau nggak masuk akal, orang tidak akan menerimanya. Saya ada contoh kasus di Cirwas, itu ada seorang kiai selalu ditanya, siapa sih yang bakal terpilih jadi caleg? Karena calegnya ada banyak di wilayah kampung itu ya. Ditulis namanya gitu kan. Dia nggak kenal sama RT, nggak kenal sama RW, nggak kenal sama siapa-siapa. Ini yang contoh yang nggak masuk akal. Tiba-tiba muncullah ada beberapa caleg muncul, ditulis nama-namanya siapa. Oh dia nggak populer. Tapi pada saat muncul di sebut tiba-tiba ya mistis gitu kan, batunya bergerak apa bergerak gitu. Tiba-tiba muncul satu nama kan, nama si A misalnya. Oh ini bakal menang. Akibatnya apa Bapak Ibu? Si A itu yang awalnya nggak dikenal sama RT, nggak dikenal sama RW, nggak didukung. Mulai itu berpikir sama RW kayaknya didukung nih, karena lihat dari jambi-jambi kiai ini muncul dia yang menang. Didekatlah RT itu. Kan itu kasuistis, tapi faktanya juga ada, nggak rasional. Tapi kok bisa Pak masyarakat juga nggak rasional? Ya memang masyarakat kita juga
sebagian besar rasional, sebagian besar juga yang nggak rasional. Oke, Kak Khail, terkait dengan Iya. rasional tadi kita juga harus reaksi jenak karena kita terjeda iklan dulu dan kita akan segera kembali. Jangan beranjak kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali tetap dalam dialog khusus bersama KPPI Provinsi Banten dan didukung oleh DP3 AKKB Provinsi Banten. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama KPPI Provinsi Banten dan didukung oleh DP3 AKKB Provinsi Banten. Bu Encop sebagai orang yang sudah lama nih terjun di politik 15 tahun ini luar biasa sekali ya untuk bagi seorang perempuan. Ini apa yang menjadi tantangan yang Ibu rasakan dari multi peran seorang perempuan, Ibu? Oh ya, multi perannya ya. Pertama itu sebenarnya yang menjadi tantangan juga image pada masyarakat, di mana masyarakat itu masih patriarki. Jadi misalnya hubungan yang sejajar dengan pasangan, dengan suami, itu kadang-kadang itu juga menimbulkan kerisauan pada masyarakat patriarki ya. Gitu. Iya. Saya mah kasihan sama suaminya Encop tuh ya, gitu ya. Kok lagi ke rumahnya dia nyuci piring, misalnya gitu ya. Atau ditinggal-tinggal terus, misalnya gitu. Tetapi kalau masyarakat yang cukup, kalau istilah Kang Ail itu cukup rasional, masyarakat yang sudah maju, dan saya melihat memang Banten sekarang sudah baik ya, sudah bisa menerima perempuan di dunia publik. Nah itu sih kita udah tenang. Tapi kalau di masyarakat yang menganggap bahwa perempuan itu tidak boleh ikut berpolitik, tidak boleh berperan aktif di dunia publik, itu kadang-kadang menjadi hambatan. Misalnya, Bu Encop, apa suaminya nggak apa-apa ditinggal-tinggal terus, misalnya gitu ya. Karena kalau kita sudah menjadi dewan, kita kan sudah melakukan kontrak pada negara ya dan pada masyarakat, bagaimana kepentingan pribadi itu tidak diutamakan. Kita lebih mementingkan kepentingan masyarakat, dan yang namanya perjuangan melakukan advokasi baik kebijakan-kebijakan gitu, itu kan tidak berwaktu 24 jam ya Kang ya, kalau diwaktukan. Sehingga memang perlu sekali Dewan Perempuan khususnya, sepertinya Dewan Laki-laki juga sama, intinya itu pasangan dewan perlu sekali sangat mengerti gitu, sangat memahami, dan perlu sekali memahami bahwa pasangannya, apakah itu istrinya ataukah suaminya yang menjadi dewan, itu sudah dihibahkan untuk melayani masyarakat. Sehingga kepentingan-kepentingan pribadi nyaris kepentingan pribadi itu biasanya ditanggulangi oleh pasangan kita. Ya, jadi hambatan pertama yaitu kalau masyarakat belum bisa menerima bahwa perempuan bisa di publik, kalau masyarakat belum menerima bahwa hubungan suami istri itu adalah hubungan yang mitra gitu, itu akan menjadi persoalan. Tetapi kalau keluarga kita, masyarakat kita sudah memahami bahwa kalau untuk menjadi anggota dewan, kepentingan pribadi itu harus kepentingan masyarakat itu harus diutamakan, itu hambatannya mungkin sudah tidak ada hambatan. Karena dewan kadang-kadang kita pulang bersilaturahmi dengan masyarakat, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, ataupun tugas-tugas kedewanan, itu kadang kita pulang larut malam gitu. Kalau kita labelnya dewan dan masyarakat sudah percaya apa yang kita lakukan adalah bagian dari perjuangan, itu tidak ada hambatan. Tapi mungkin ini ibu-ibu caleg ya yang baru nyaleg,
hambatan pertama itu memang mesti diyakinkan, mulai dari keluarga kita, mulai dari masyarakat kita, bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah perjuangan baik gitu, sehingga ibu-ibu tidak mendapatkan hambatan. Karena masa-masa awal ketika saya menjadi caleg ya, itu hambatan awal itu banyak sekali masyarakat yang menyaksikan, apa wong wadon bisa gitu, apa perempuan bisa. Kemudian juga menyaksikan juga apakah suaminya memperbolehkan. Jadi penting sekali kalau mau jadi caleg itu ngobrol yang lama dengan keluarga. Kalau nggak selesai di keluarga itu rada repot. Tetapi kalau kita ternyata bisa membuktikan, insya Allah masyarakat juga tidak menyaksikan kalau kita menunjukkan kualitas kita menunjukkan perhatian kita ya, bahwa oh iya ya dewan misalnya pekerjaannya seperti itu dan itu tidak menghalangi. Kalau sudah jadi dewan, hambatannya berbeda lagi. Tentu saja selalu ada hambatannya berbeda. Tetapi ketika pertama nyalon dewan sebagai perempuan, hambatannya luar biasa, berat banget. Meyakinkan kalau kita ini bisa itu aja susah. Dan belum kita meyakinkan masyarakat, meyakinkan diri sendiri, meyakinkan saya ini bisa jadi dewan itu juga susah. Kayak saya inferior banget, bisa enggak ya saya misalnya. Tetapi alhamdulillah ada kesempatan dan kemudian perjuangan bersama-sama saya jadi dewan. Jadi kalau kita sudah pernah jadi dewan dan menunjukkan keseriusan kita, kualitas kita, bagaimana kita membela masyarakat, mengartikulasikan kepentingan masyarakat, nanti itu masyarakat juga sudah bisa menerima. Yang susahnya tuh awal-awalnya Itu betul. Awal-awalnya susah banget. Nanti kalau untuk nyalon dewan lagi, sedangkan kita incumbent, itu ada kendala juga, tapi kendalanya hal lain, hal yang tadi urusan-urusan rinci tentang perempuan, terkait dengan perempuan itu sudah selesai. Ya, awal saya sering dipertanyakan, Bu, benar tak Ibu mau nyalon jadi dewan? Nantinya gimana Ibu membagi waktu antara rumah dengan pekerjaan misalnya? Bu, banyak sekali gitu. Terus, Bu, benar tak jadi dewan? Sambil dia mikir, dewan perempuan mah biasanya nggak punya uang, gitu kan? Benar tak ini mau nyalon dewan, itu hambatan-hambatan itu juga. Tapi kalau itu sudah terlampaui, insya Allah gitu. Insya Allah hambatan itu sudah selesai. Tinggal nanti ada hambatan lain. Karena politik ini asik ibu-ibu, bapak-bapak ya. Yang namanya perjuangan itu tidak pernah berhenti ada hambatan. Kalau apa istilahnya namanya berjuang di politik, berjuang mengabdikan diri untuk melakukan pembelaan pada masyarakat, itu istilahnya katanya ada seorang ahli itu yang namanya perjuangan itu seperti mengayuh sepeda. Jadi kadang-kadang kita bisa lagi turunan tuh yang nggak ngayuh, tapi kalau terus-terusan nggak ngayuh ngegubrak jatuh. Jadi yang namanya perjuangan tidak kita harus bekerja keras, harus mengayuh. Kalau kita tidak bekerja keras, jangan mengharapkan kita itu menjadi sesuatu yang lebih. Ketika orang-orang tidur, kita berjuang. Sama seperti kayak di sekolah juga ya. Ketika orang-orang tidak hanya membaca buku satu, kita bacanya lebih. Nah, kalau kita tidak bekerja lebih daripada apa yang orang-orang lakukan, maka kita akan menjadi masyarakat casual, akan menjadi masyarakat yang biasa. Kalau pengen menjadi masyarakat yang luar biasa, kita harus punya ekstra visi yang kuat, kemudian ekstra berjuang yang kuat. Itu teh. Mudah-mudahan ini menambah semangat juga ya untuk teman-teman perempuan kita nih sebagai Bacalek Kota Serang. Kembali lagi ke Pak Dewan, ini terkait Pak Saiful, terkait dengan peran DPRD sejauh ini seperti apa sih dalam penguatan perempuan untuk nantinya bisa tampil dalam ruang-ruang publik tadi? Baik, terima kasih. Kalau penguatan DPRD, sebenarnya DPRD itu tugasnya 3 secara keseluruhan. Yang pertama adalah legislasi, yang kedua adalah budgeting atau penganggaran, yang ketiga adalah pengawasan.
Artinya ketika berbicara legislasi, kita berbicara masalah aturan. Aturan-aturan yang tadi yang saya sampaikan di awal. Artinya keberpihakan kepada perempuan, paling tidak ada perempuan yang mewakili. Kan begitu. Kayak model budgeting, anggaran. Apa yang disampaikan oleh Pak dosen tadi, memang benar. Perempuan itu diantaranya identik dengan madrasah ataupun sekolah. Kenapa? Karena secara psikologis seorang anak itu akan cenderung memiliki kedekatan dengan seorang ibu. Sehingga di sini berbicara tentang gizi bayi dan sebagainya itu ada di dalamnya, termasuk di dalam kesehatan. Kayak model hari ini Kota Serang, bagaimana caranya supaya menekan angka kematian ibu melahirkan. Kita pun berbicara ke arah sana. Kenapa? Karena perempuan juga penting dalam hal ini ketika seorang bayi. Artinya seorang perempuan itu kan ketika melahirkan ada dua, Bu, dalam pemikirannya, antara hidup dan mati, ya kan? Antara berhasil dan tidak berhasil, antara ya tadilah pasti berpikirnya seorang ibu nih. Saya bukan seorang ibu, tapi saya merasakan bagaimana ibu saya melahirkan ketika saya melihat istri saya melahirkan. Artinya di sana saya paham ternyata memang pengorbanan seorang perempuan, artinya ketika melahirkan itu adalah taruhannya nyawa. Sehingga pemerintah Kota Serang dalam hal ini kita selaku anggota DPRD menyupport anggaran dalam hal menekan angka kematian termasuk dengan gizi dan sebagainya. Ini artinya sebagai stimulus ya dalam rangka keberpihakan terhadap perempuan. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang anggota DPRD, di sini tidak lagi berbicara antara laki-laki dan perempuan. Kita di sini adalah penyambung lidah rakyat. Artinya siapapun orangnya kita harus berikan perlindungan. Kita harus perjuangkan semampu mungkin dan sebisa mungkin. Walaupun kita sadar anggota DPRD itu pejabat yang tanggung, kata saya. Kenapa tanggung? Karena kita hanya bisa bicara. Kita tidak bisa mengeksekusi. Kita hanya bisa menganggarkan, tapi kita tidak bisa menggunakan. Mas Ebo, kita juga bisa berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya ya. Kita berikan kesempatan dulu ya. Baik, silakan dari sebelah sini, boleh Ibu? Boleh berdiri? Perkenalkan, nama saya Haja Dewi Oktarina Amar SD. Kebetulan saya Bacalek Dapil 2 Kota Serang. Saya ingin bertanya kepada Bapak Saifullah, Pak Haji Saifullah, yang ingin saya tanyakan, sebagai salah satu dewan yang telah berkecimpung di dunia politik, seperti apa strategi yang Bapak lakukan? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Haja Rosliani, Bacalek dari Dapil 6 Taktakan. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk bertanya. Menurut Ibu Encop selaku DPR Provinsi Banten, menurut Ibu hal apa saja yang menjadi hambatan selaku bacalek perempuan untuk menghadapi nanti legislatif? Hanya itu saja mungkin Bu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Kita akan simpan dulu pertanyaannya, kita akan jawab setelah jeda komersial yang berikut ini. Tetap dalam dialog khusus bersama KPPI Provinsi Banten, didukung oleh DP3 KKB Provinsi Banten.
Ya pemirsa, kembali lagi dalam dialog khusus bersama KPPI Provinsi Banten dan didukung oleh DP3 KKB Provinsi Banten. Dan kita masih membahas tentang pentingnya public speaking dalam optimalisasi perempuan. Tadi kita sudah berikan kesempatan untuk perempuan-perempuan Bacalek Kota Serang bertanya kepada para narasumber kita. Ini yang pertama dari Ibu Dewi dari Dapil 2 Kota Serang terkait dengan seperti apa nih Pak strategi yang nantinya bisa dilakukan untuk mungkin bekal para Bacalek nanti maju dalam dunia politik. Silakan Pak Saiful. Terima kasih, Ibu. Kalau berbicara pemenangan, strategi yang pernah saya lakukan, saya waktu itu terinspirasi dengan satu kalimat Sunni. Kenalilah dirimu, kenalilah musuhmu, misalnya kalau menang. Ternyata ketika saya mengenali diri saya, mengenali musuh saya, jadi tidak dengan waktu yang singkat. Contoh dalam hal ini, ketika saya mengetahui diri saya sendiri, siapa saya, apa saya nyalon, saudara saya di mana, saudara saya siapa, pendukung saya siapa, teritorial saya di mana, sampai pada akhirnya saya tulis. Satu malam saya menulis, menghitung, mengingat-ingat saudara-saudara saya. Setelah saya tulis, ini adalah mengenal diri, masuk ke dalam kategori mengenal diri. Contoh di Dapil Kota, di sana kebetulan ada 24 kelurahan, 2 kecamatan, 24 kelurahan. Yang mana waktu itu saya belum banyak dikenal sama masyarakat. Kebetulan ya saya sekian tahun itu tidak pernah ada di kampung saya secara pribadi. Kenapa? Karena kelas 2, kelas 3 SMP saya itu mondok 4 tahun, kemudian kuliah. Artinya ketika saya dewasa itu tidak berdomisili di tempat. Baru ketika saya menikah itu ada di tempat saya berdomisili. Artinya ketika saya mengenal diri ini tidak hanya sekedar menulis. Yang pertama, saya ingat-ingat saya baca sesuai dengan kronologis turun wahyu. Iqra, saya melihat, saya membaca. Artinya ketika itu saya inventarisir, saya tulis. Oh di sini di kampung Pemuran saya ada saudara. Oh di sini saya ada teman SMP. Terus saya tulis. Ketika saya sudah saya inventarisir semua teman-teman, saudara, famili yang saya kenal, baru tahapan selanjutnya saya silaturahmi. Silaturahmi, mengenalkan diri, mohon doa, mohon dukungan. Artinya mengutarakan niatan saya. Mohon didoakan, mohon didukung. Dan ini tidak dengan waktu yang sedikit. Setelah itu, setelah saya kenal, baru kemudian saya minta bantuan, baik tenaga, materi, dan sebagainya. Paling tidak, dalam satu orang, saya punya saudara di Pipitan 1 orang atau 2 orang. Dari 2 orang ini saya minta juga untuk saya diperkenalkan dengan keluarganya. Kemudian saya turun lagi ke keluarganya. Sampai pada akhirnya kalkulasi hitungan matematik, saya sudah bisa meraup suara sekian. Ini tahapan mengenal diri. Mengenal diri ini ya harusnya dimulai dari sekarang, terutama yang baru. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Pak dosen tadi, yang pertama itu adalah popularitas. Artinya sejak berapa banyak orang yang mengenal sosok Ibu Dewi. Berapa banyak orang yang mengenal sosok Ibu Mala? Berapa banyak orang yang mengenal Ibu Encok, Ibu Haji? Artinya popularitas ini belum bisa menjadi elektabilitas. Banyak orang yang kenal tapi tidak milih saya. Kenapa? Karena memang ini adalah tahapan-tahapan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Cinta maka tak kawin. Artinya tahapan yang harus dilalui pertama adalah mengenalkan diri. Tahapan mengenalkan diri ini dengan berbagai macam cara dan metode. Contoh, di antaranya selain silaturahmi personal face to face, kita pun memasang atribut-atribut seperti di antaranya adalah baleho, nama, ya kan, pamflet, mohon doa dan dukungan bahwa Ibu Dewi mau nyalonkan dapil sekian. Ini adalah bagian daripada strategi untuk mengenalkan wajah kita.
Mereka hanya sekedar mengenal wajah kita, Bu. Walaupun ada pepatah mengatakan dalam satu kata kita bisa berperang dan dalam sekilas pandangan kita bisa jatuh cinta. Tapi prakteknya ini sulit. Artinya, bagaimana caranya kita mengenalkan masyarakat bahwa kita ini adalah layak menjadi anggota DPRD. Layak dalam arti baik secara keilmuan, secara kemampuan, secara finansial dan sebagainya. Ini masih tahapan mengenal diri. Baru setelah itu kita mengenal musuh. Musuhnya siapa? Lawannya siapa? Jangan sampai kita merekrut orang yang memang saudara daripada lawan kita. Ini sebuah kemustahilan. Sambil selalu kita memperbaiki diri kita, bagaimana caranya supaya kita ini dicintai, bagaimana caranya supaya kita ini diberikan amanah. Karena amanah adalah maknanya adalah orang yang diberikan kepercayaan. Siapa yang memberikan kepercayaan? Orang yang milih kita. Jadi kita termasuk orang-orang yang bisa dikatakan terpercaya ataupun terpilih oleh masyarakat karena kita dipandang cakap dan cukup untuk memegang jabatan anggota DPRD. Begitu. Artinya tahapan-tahapan ini memang harus dilalui. Setelah itu, ya, setelah mengenal diri, mengenal musuh, kita pun harus mengenal medan. Medannya di mana ini? Teritorial di mana? Contoh kayak model kecamatan Walataka Dapil 4. Itu Curug dan Walataka. Maka saya tidak boleh mensosialisasikan diri saya di Cipocok. Kenapa? Sia-sia. Kenapa? Nama saya nggak di sana. Artinya keluar daripada Medan. Nah, supaya kita berfokus di kecamatan Curug dan Walataka. Kenapa? Karena nama saya di sana. Kalau saat ini kita tidak bisa mengenal Medan, tentu bahaya. Ada satu lagi, apa? Takluk dan iklim, kata Sun Tzu. Maka kemenangan akan sempurna. Artinya dalam situasi apapun kita harus memiliki keyakinan bahwa semesta mendukung kita dan semesta berpihak kita sehingga kemenangan akan kita raih. Artinya keyakinan dalam rangka melaksanakan perintah ini pun harus dibarengi dengan keyakinan diri. Jangan sampai pada akhirnya kita minder. Kenapa? Karena kata Sun Tzu juga begini, Bu, dikatakan seorang jenderal itu jangan sampai mereka bertarung, jangan sampai mereka berperang kalau seandainya tidak mampu meyakinkan kepada prajurit bahwa perang akan menang. Artinya bagaimana caranya kita meyakinkan diri kita bahwa kita ini optimis jadi, dan kita pada akhirnya tularkan apa yang ada dalam otak kita, keyakinan kita kepada pendukung kita, pemilih kita, bahwa dan masyarakat bahwa saya ini dipercaya bahwa kita bisa memenangkan pileg ini, kita bisa memenangkan pileg pada tahun 2024. Artinya kalau seandainya mereka saja tidak mampu meyakini, kayaknya Bu Dewi belum bisa jadi dewan, itu susah, Bu. Dan ini akan menjadi sebuah keyakinan publik. Bahasa ini akan menular dari telinga ke telinga, apalagi hari ini medsos, sehingga nanti akan membuat sebuah doktrin kepada masyarakat bahwa si A layak untuk menjadi anggota DPRD. Si A ini akan bertahan akan menjadi anggota DPRD. Artinya dengan sendirinya masyarakat percaya. Ketika masyarakat percaya kepada kita bahwa kita akan menjadi anggota DPRD ataupun akan memenangkan pileg ini, maka dengan mudahnya masyarakat memilih kita. Tentu di sini dengan berbagai macam strategi yang tidak bisa disebutkan di sini. Ya. Oke, boleh tepuk tangan dong untuk jawabannya. Kita sudah ada di penghujung acara ya. Nampaknya untuk bisa berikan closing statementnya sebelum kita berpamitan kepada pemirsa di rumah dan juga para penonton di sini, silakan dimulai dari Bu Uncop, apa yang disampaikan? Ya. Saya mengajak pada ibu-ibu yang kebetulan menjadi calon legislatif harus menguatkan diri. Yang tadi cara-caranya bagaimana Kang Ipul udah memberikan kisi-kisinya. Nah, kaitan dengan public speakingnya, ibu-ibu harus bisa menyuarakan suara masyarakat.
Jadi harus bisa memahami, mempelajari apa yang menjadi keresahan masyarakat. Kalau kita sudah tahu jaringan kita sudah tahu strateginya, tadi Kang Ipul sudah memberikan kisi-kisinya, kita harus bisa ngomonginnya, mengartikulasikannya. Nah, yang paling sederhana adalah kita harus bisa ngomong secara lisan. Harus bisa, dan itu juga memang ada yang memang sudah pintar, ada yang harus juga berlatihan. Jadi jangan lupa berlatihan bagaimana cara ngomong, mulai dari kalau yang belum pengalaman sama sekali, mulai dari ngomongnya belajar di kaca, sampai kemudian ngomongnya itu anak sama suami suruh ngedengerin, sampai kemudian datang ke Pak RT, saya kasih kesempatan ngomong di depan masyarakat, dan seterusnya. Jadi harus belajar, karena karena kita ini Dewan itu kan menyuarakan suara masyarakat, sehingga kita harus memahami pikiran kita, pemihakan kita, memahami persoalan masyarakat di dapil kita itu seperti apa, dan apa yang harus kita bela, dan itulah yang menjadi materi omongan kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini yang sedang mengikuti bersama dengan Banten TV maupun sahabat Banten TV di luar sana, melalui acara ini mudah-mudahan menggugah para perempuan-perempuannya untuk untuk bisa mengartikulasikan, untuk bisa bicara apa saja persoalan-persoalan di masyarakatnya, dan kemudian bisa menitipkan pesannya pada caleg-caleg. Nah, saya berharap ibu-ibu mulai sekarang, kalau kita ingin melakukan advokasi tentang kebijakan dan anggaran yang pro pada keadilan gender, jangan lupa pilihlah caleg perempuan dan pilihlah caleg laki-laki yang sayang pada perempuan. Masuk. Sedikit saja Pak Saiful, apa mungkin motivasi atau ajakan kepada perempuan-perempuan di luar Banten untuk nantinya bisa terjun di politik, silakan. Baik. Terima kasih. Intinya seorang perempuan jangan sampai minder dengan keberadaan keperempuannya. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki hebat kecuali di belakangnya ada dua perempuan hebat. Artinya laki-laki hebat itu terlahir daripada perempuan hebat. Seorang ibu dan istrinya. Maka harapan kami untuk para perempuan, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah memilih patah arang, artinya kesemangatan harus tetap dijaga. Kemenangan terletak pada diri kita sendiri. Semangat! Terima kasih banyak nih atas waktunya. Terima kasih Pak Saiful, sukses terus ya untuk karirnya, dan juga terima kasih Bu Uncok. Dan terima kasih teman-teman untuk waktunya pada hari ini. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda 1 jam ini. Dan saksikan kami kembali dalam dialog khusus edisi lainnya. Akhir kata, Sarita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup perempuan!